seorang anak itu bisa mengalami nggak cocok dengan susu sapi itu secara besar ada 2 penyebab. Bisa jadi alergi protein susu sapi atau intoleransi laktosa ya. Jadi berbagai gejala bisa muncul. Kondisi berat kadang-kadang banyak yang mengabaikan gitu ya. Padahal bisa mengancam nyawa juga gitu. Nah, pertanyaannya gimana dengan serat? Resiko defisiensi baik makro, mikro, termasuk serat ini akan lebih tinggi pada anak yang alergi ataupun tidak cocok dengan susu sapi gitu. Nggak dikasih daging sapi, dikira daging sapi juga gitu. Karena kan protein susu sapi kirain karena dari sapi gitu ya. Harus dibedakan nih. Beda nih antara susu soya dengan isolat soya, kacang kedelai yang banyak dijual. Itu beda. Atau dikasih tahu tempe banyak-banyak gitu ya, Dok, itu beda. Kekurangan nutrisi ini makanya anak-anak banyak yang mengalami defisiensi zat besi gitu ya, dan dampaknya menjadi anemia. Penurunan nafsu makan, kemudian IQ-nya juga menurun. Ini bisa mendukung tumbuh kembangnya si anak. Halo Mam, selamat datang di podcast Ask the Expert Kumparan Mam bersama saya Dini Hidayati, Chief of Kumparan Mam. Nah Mam, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan expert soal dilema anak yang tidak cocok susu sapi di masa MPASI. Nah seperti yang kita tahu ya, bahwa susu sapi itu kan memang punya banyak manfaat, mulai dari tinggi protein, kalsium, sampai vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang, gigi, dan juga perkembangan otak anak. Tapi sayangnya nih Mam, data terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak di Indonesia ternyata tidak cocok susu sapi. Sebabnya macam-macam nih, ada yang alergi, ada juga intoleransi laktosa. Faktanya anak-anak yang tidak cocok susu sapi terutama masuk di masa MPASI itu punya resiko lebih tinggi kurang nutrisi tertentu, seperti misalnya defisiensi zat besi dan juga masalah asupan serat. Nah, karena memang di masa MPASI kebutuhan nutrisinya semakin meningkat. Nah, kali ini kita akan ngobrol kalau anak kita tidak cocok susu sapi di masa MPASI, kita harus gimana sih untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng 2 orang expert kita. Yang pertama tentu udah tidak asing lagi bersama dokter spesialis anak, Dr. Reza Falevi. Halo, apa Mbak kabar, Dini? Dok? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah. Nah, yang kedua kita juga akan ngobrol dengan Ibu Angelia Susanto. Aku panggilnya Mbak Angel aja boleh? Iya, silakan. Healthcare Nutrition Marketing and Strategy Director dari Nutricia Sari Husada. Kabar baik Mbak Angel? Halo Mbak Dini, kabar baik. Kumparan Mam semuanya halo. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Dr. Reza, Mbak Angel sudah meluangkan waktu untuk hadir pagi-pagi ke studio. Sama-sama udah diundang juga ya. Iya, Makasih ya. Makasih ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sharing dan yang kita bagikan juga bermanfaat ya buat Mam semua. Amin. Oke, aku langsung aja nih mau nanya. Kan topiknya kita mau bahas soal anak yang tidak cocok susu sapi di masa MPASI. Kenapa sih dok ada anak yang bisa nggak cocok susu sapi? Oke, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Dan saya senang banget diundang di acara seperti ini. Kenapa? Karena kalau biasa saya dokter spesialis anak, banyak ketemu pasien di Jakarta aja. Karena memang kerja di Jakarta. Tapi mudah-mudahan kalau di sini kita bisa kolaborasi dengan Kumparan Mam. Jadi mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa tahu ya mengenai hal ini gitu. Jadi bisa bermanfaat juga untuk banyak orang ya. Nah, jadi pada prinsipnya seorang anak itu bisa mengalami nggak cocok dengan susu sapi itu secara besar ada 2 penyebab. Bisa jadi alergi protein susu sapi atau intoleransi laktosa ya. Nah, kenapa bisa alergi? Karena ternyata di dalam susu sapi itu ada beberapa jenis protein yang bisa menyebabkan alergi. Misalnya beta laktoglobulin ya, salah satu paling sering, ada beberapa jenis lagi. Nah, sehingga tubuh si anak itu ketika ada protein tersebut, dia merangsang terjadinya reaksi-reaksi alergi. Nah, reaksi alergi itu banyak. Jadi bisa jadi di kulit ya. Di kulit itu misalnya muncul eksim, kemudian bisa biduran, bisa gatal-gatal, kemudian bisa juga di saluran nafas, anaknya sering pilek, sering batuk, nafasnya grok-grok terus gitu ya. Kadang-kadang bisa sampai bunyi nafasnya ngik-ngik. Bisa juga di saluran cerna. Di saluran cerna itu anaknya bisa diare, bisa muntah, bisa juga dia kolik. Gejalanya bisa juga sampai dia misalnya sembelit, itu juga bisa. Jadi berbagai gejala bisa muncul dari alergi ini. Bahkan kalau sampai yang berat itu bisa menjadi gejala sampai anafilaktik. Jadi bisa sampai shock anaknya itu kalau udah kondisi berat. Kadang-kadang banyak yang mengabaikan gitu ya. Padahal bisa mengancam nyawa juga gitu alergi ini gitu. Dan juga kadang-kadang banyak juga yang karena diabaikan jatuhnya tuh datang dengan kondisi gizi buruk misalnya, kondisi anemia itu sering juga datang dengan kondisi seperti itu gitu ya. Itu untuk yang alergi tadi. Nah, satu lagi kalau intoleransi laktosa itu terjadinya karena apa? Karena di dalam susu sapi itu kan ada laktosa. Nah, ketika seorang anak itu di saluran cernanya kekurangan enzim laktase, maka laktosa itu tidak bisa dipecah, akhirnya menimbulkanlah intoleransi laktosa.
gejalanya itu lebih ke saluran cerna. Biasanya itu kembung, kemudian sering diare, dan diarenya itu berbau asam. Bahkan kadang-kadang saking seringnya diare itu bisa kemerahan ya, maaf, pada bagian bokongnya gitu. Iya, iya. Sedangkan kalau alergi biasanya itu diarenya itu bisa disertai dengan bercak darah. Jadi mirip-mirip tapi ternyata kedua hal ini berbeda Beda, gitu ya. Bisa muncul dari awal ya, bisa juga muncul belakangan gitu. Tapi ketika dia udah masuk masa empasi, anak-anak yang mengalami katakanlah alergi atau tidak cocok susapi ini juga bisa berlanjut gitu. Sehingga orang tua harus aware juga, kadang-kadang kan fokus ke susunya penggantinya saja gitu ya. Iya, iya. Tapi jangan lupa ketika dia udah mulai empasi, udah mulai makan, maka empasinya juga harus kita perhatikan bahwa dia juga harus free dari protein susapi. Oke, nah aku nyambung ya dok, berarti alergi dan intoleransi laktosa itu dua hal yang berbeda. Dua hal berbeda. Yang satu mekanismenya alergi, ya reaksi alergi. Yang satu mekanismenya karena kekurangan enzim untuk memecah si laktosa tersebut di dalam susu. Oke, nah aku mau tanya dok, kalau misalnya anak yang alergi atau intoleransi itu kan tadi gejalanya macam-macam ya, ternyata bukan cuma gatal-gatal aja gitu. Batuk pilek bisa jadi salah satu cirinya ya. Nah paling sering tuh di umur berapa sih kita bisa, orang tua tuh ngedetect bahwa oh ini ternyata bukan batuk pilek biasa tapi lebih ke arah alergi. Ya, jadi biasanya itu uniknya ya, gejala alergi itu dia nggak cuma di satu, walaupun bisa aja di satu sistem saja gitu ya, tapi biasanya itu ada kombinasi, misalnya tadi antara di sistem kulit kah, atau di sistem saluran cerna, atau di sistem saluran nafas gitu ya. Nah memang ada beberapa scoring juga kita untuk menentukan ini alergi atau tidak. Minimal ada 2 gejala gitu, itu kita udah curiga ke arah alergi. Tapi tentunya ada hal-hal yang lain juga yang harus kita perhatikan. Misalnya apa? Ada nggak alergi di keluarga? Ibunya, ayahnya, atau saudara kandungnya. Kalau itu memang ada histori atau riwayat alergi, maka lebih besar kemungkinan anak tersebut memang mengalami alergi. Karena memang berdasarkan penelitian, kalau misalnya orang tuanya ada yang alergi, itu risiko anak mengalami alergi juga dalam bentuk apapun termasuk protein sapi itu bisa mencapai 20-40%. Kalau kedua orang tua yang alergi lebih besar lagi, bisa 40-60%. Jadi itu salah satu yang kita harus evaluasi ya. Kemudian kedua, gejala alergi juga biasa berulang gitu. Jadi kalau misalnya batuk pilek gitu ya, satu kali aja kan anak-anak wajar batuk pilek, tapi kok batuk pileknya berulang, nggak sembuh-sembuh terus Langganan gitu ya. tiap bulan gitu ya, Dok, ya? Dan biasanya kalau batuk pilek alergi itu nggak disertai dengan demam. Kalau demam biasanya kan infeksi nih. Tapi batuk pilek terus gitu, dan memang dia ada pencetusnya. Jadi kalau alergi ini selalu didahului pencetus dulu baru muncul gejala. Misalnya pencetusnya di sini adalah protein susapi, maka ada paparan protein susapi dulu baru muncul gejalanya gitu. Jadi ada sekuensnya gitu. Jadi memang kadang-kadang susah gampang, kita tidak boleh juga terlalu overdiagnosis atau self diagnosis sendiri. Jangan juga diabaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ragu, kita bisa konsultasi juga gitu ke dokter untuk menentukan apakah ini benar alergi protein susu sapi dengan gejala grok-grok terus ataukah mungkin ada yang lain. Nah, yang saya temui sehari-hari sebagai pengalaman saya, biasanya selain grok-grok tuh muncul juga dermatitis, atopi gitu. Itu sering dua hal yang sering terjadi ya gitu pada anak-anak dengan alergi susu sapi. Oke, tadi kan dokter Reza sempat mention juga soal ciri-ciri anak yang tidak cocok susu sapi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di usia berapa sih rata-rata itu bisa mulai orang tua tuh mendetek bahwa anaknya tuh ada alergi atau intoleransi gitu, Dok? Oke, jadi kalau prinsip untuk tidak cocok ya, kalau misalnya kita berbicara alergi itu selalu harus ada didahului oleh pencetusnya tadi. Kalau misalnya dia alergi protein sapi, maka kapan dia pertama kali tubuhnya itu terpapar terhadap protein susu sapi tersebut gitu ya. Kalau dari awal misalnya dia tidak ada ASI dan minum susu formula, maka bisa kita deteksi di bawah 1 bulan udah muncul gejalanya gitu ya. Tapi ada juga sebagian mungkin ketika 3 bulan pertama masih cuti, orang tua masih full ASI, nggak ada gejala gitu ya. Kemudian setelah dia mulai masuk kerja, udah mulai mungkin ada tambahan, di situ baru ada paparan dan akhirnya muncul gejala. Nah, bisa jadi di situ usia itu. Atau ada juga sebagian yang sampai ASI eksklusif 6 bulan, kemudian baru diberikan tambahan, misalnya baru ada paparannya, baru muncul gejala. Jadi kalau alergi itu selalu ada paparannya, tergantung paparannya itu kapan terjadi gitu ya. Jadi munculnya bisa di bawah 1 bulan, bisa di bawah 3 bulan, bisa di bawah 6 bulan. Rata-rata sih di bawah 6 bulan munculnya gitu. Nah tapi ternyata
kalau ibunya itu minum protein susu sapi, ada sebagian kecil proteinnya itu yang bisa lewat juga di ASI gitu, dan muncul gejala anaknya padahal kan dapat ASI nih dok, tapi kok ada muncul gejala alergi protein susu sapi? Jawabannya memang bisa, karena ada sebagian kecil protein susu sapi yang bisa lewat melalui ASI masuk ke saluran cernasi bayinya gitu, tapi itu lebih kecil, frekuensinya hanya di bawah 1,5% kurang lebih gitu ya. Nah beda dengan intoleransi laktosa. Kalau intoleransi laktosa itu karena kan tubuh si bayi itu dia kekurangan enzim laktase, jadi bisa dari awal itu muncul gejala tersebut gitu. Itu disebut dengan intoleransi laktosa yang primer. Tapi ada juga intoleransi laktosa sekunder ya. Nah, itu apa? itu? Jadi gini, di Indonesia kan kita jarang ya minum susu, beda sama orang Belanda, orang luar negeri yang memang sehari-hari makannya susu gitu. Jadi di Indonesia tuh karena rata-rata kita sampai 2 tahun terus nggak pernah minum susu lagi gitu. Nah, ketika kita nggak minum susu, tubuh kita tuh beradaptasi bahwa dia nggak memproduksi lagi enzim laktase. Ketika remaja misalnya tiba-tiba minum susu dalam jumlah banyak, sering kita ngerasa mules, mencret gitu ya. Nah, itu disebut intoleransi laktosa sekunder. Cukup sering terjadi di anak-anak Indonesia yang memang udah lama nggak mengonsumsi susu karena tubuhnya artinya dia udah nggak memproduksi enzim laktase dalam jumlah banyak. Itu yang sekunder, itu biasanya udah besar atau remaja baru muncul. Oh oke, baik. Nah tadi kan dokter Reza juga jelasin ya bahwa anak yang tidak cocok susu sapi itu resiko defisiensi besi. Nah pertanyaannya gimana dengan serat? Ya, oke. Jadi ini juga salah satu resiko juga ya, karena kita tahu bahwa anak-anak yang tadi alergi protein sapi, kadang-kadang orang tua banyak yang takut ngasih apa ini itu gitu ya, sehingga resiko defisiensi baik makro, mikro, termasuk serat ini akan lebih tinggi pada anak yang alergi ataupun tidak cocok dengan susu sapi gitu. Padahal kita tahu serat itu kan ada sebagian yang bersifat sebagai prebiotik ya, dan itu penting sebenarnya karena prebiotik ini makanan bagi bakteri baik di dalam usus untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kemudian juga untuk membantu penyerapan gitu ya. Jadi ini juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan, asupan serat pada anak, terutama memang serat-serat jenis khusus yang bersifat sebagai prebiotik gitu, makanan untuk bakteri baik di dalam usus. Makanan untuk bakteri baiknya. Nah soal pencernaannya juga memang jadi salah satu concern penting ya Mbak Angel ya dokter ya, karena kalau aku nggak salah pernah dengar pencernaan anak itu adalah otak kedua anak. Betul. Betul ya? Betul. Nah ini lanjut ya dok ya, Mbak Angel aku lanjut ke dokter Reza dulu ya. Kalau anak yang tidak cocok susu sapi di masa MPASI, pilihan makanan itu kan jadi terbatas ya dok ya? Ya betul. Keju nggak boleh turunannya, susu padahal kita tahu susu juga sebagai salah satu sumber protein yang paling mudah diserap sama anak. Alternatif pemberian makanan MPASI-nya supaya tetap adekuat gizinya itu seperti apa sih dok aturannya? Iya baik ya. Jadi kalau misalnya seorang anak mengalami tidak cocok susu sapi, maka kita kan harus ada substitusi nutrisi gitu. Tergantung kelompok usianya. Kalau tadi di bawah 6 bulan kita kan memang fokus ya ke ASI pilihan pertama tentunya. Kemudian kalau di atas 6 bulan kita udah mulai MPASI ya. Nah kita lihat dulu nih, saya akan membagi 2 untuk nutrisinya ya, penggantinya. Satu dari segi makanan cairnya. Kalau misalnya ibunya masih memiliki ASI, maka ASI tentu yang terbaik. Jadi ASI tetap dilanjutkan, tapi ibunya yang perlu menghindari konsumsi susu sapi dan juga produk-produk turunan susu sapi tadi yang udah disebutkan Mbak Dini juga. Yogurt, keju gitu ya, atau yang enak-enak tuh ya, kita perlu menahan diri. Ibunya yang menahan diri tapi ASI tetap dilanjutkan gitu. Nah tapi kalau ternyata memang ASI-nya tidak ada, maka kan ada beberapa substitusinya ya, tergantung derajatnya. Misalnya derajat yang ringan sedang bisa dengan ekstensi fidolisat misalnya, gejala berat bisa dengan formula asam amino gitu ya, atau di sini soya bisa menjadi isolat protein soya ya, bisa menjadi salah satu alternatifnya jika yang tadi tidak ada atau terkendala misalnya masalah biaya atau ketersediaan gitu, karena kadang-kadang belum tersedia di seluruh Indonesia juga ya gitu. Nah kemudian kalau pada anak di atas usia 6 bulan ya, tentunya tadi selain tadi kita substitusinya, di situ isolat protein soya sudah bisa menjadi alternatif di atas 6 bulan sebagai substitusi. Kemudian makanannya juga tadi gitu. Nah jadi kadang-kadang gini, ada sebagian orang tua yang over, ada sebagian orang tua yang neglected gitu ya. Yang over tuh gimana? Kadang-kadang anaknya itu alergi protein susu sapi padahal, tapi
malah semuanya itu dihindari. Jadi nggak dikasih daging sapi, dikira daging sapi juga gitu. Karena kan protein sapi kirain karena dari sapi gitu ya, daging sapi dihindari. Kadang-kadang juga nggak mau kasih telur, nggak mau seafood, protein nggak mau dikasih dicoba-cobain gitu. gitu ya dok ya jadinya. Jadinya kan pilihan nutrisinya terbatas, mereka resiko juga anak-anak tersebut mengalami tadi defisiensi makro maupun mikronutrien ya. Seperti protein, kemudian juga kalsium, vitamin D, kemudian juga zat besi itu sering menjadi defisiensi karena over tadi ya. Nah, tapi juga sebagian orang tua yang neglected, artinya kan yang alergi hanya susu sapi, Dok. Berarti roti boleh dong gitu. Lihat dulu rotinya ada mengandung protein sapi atau enggak. Di sini artinya ya untuk mam semuanya, kalau memang anak kita mengalami tidak cocok dengan susu sapi, maka harus dilihat lagi komposisi nih setiap Harus produk lebih jeli, lebih detail lagi ya, Dok, ya. Mau kasih roti kan nggak mengandung susu, sapi bilang lihat dulu komposisinya ada nggak gitu. Hal kecil misalnya mau ngasih snack ya, atau mungkin empasi sportif dan lain, lihat dulu komposisinya ada susu atau enggak. Kalau misalnya ada, maka itu juga perlu dihindari agar lebih komprehensif ya. Tapi tentunya ya Mbak Dini juga Mbak Angel pasti udah tahu juga bahwa ketika anak mengalami tidak cocok susu sapi atau alergi protein sapi, kita kan ada step-stepnya. Biasanya tuh dihindari dulu selama 1 bulan. Kemudian diuji coba lagi nih gitu. Kalau diuji coba ternyata masih muncul alerginya atau gejalanya, maka baru dihindari selama 6 bulan gitu ya. Setelah 6 bulan diuji coba lagi. Jadi bukan berarti juga sekali alergi akan terus Selamanya alergi. gitu. Selamanya Berarti gitu. gradually sebetulnya tidak cocok susu sapi itu bisa hilang Ya, ya, bisa sembuh menghilang ya. seiring dengan perjalanan usia, tapi tentunya kita ada step-step yang harus dilakukan tadi ya. Timelinenya ada tadi ya, 1 bulan dihentikan, dicoba lagi, kemudian 6 bulan dihentikan, dievaluasi lagi gitu. Jadi bukan berarti terus menerus, tapi tentunya harus di-guide juga oleh dokter, terutama dokter anak gitu, untuk kapan kita ready untuk menguji coba. Oke, Kembali. nah ibu-ibu ini biasanya suka yang praktis-praktis dok. Ya. Kalau nggak boleh susu sapi gitu ya, kan itu paling gampang lah kalau pergi-pergi minum segala macam. Pilihan sumber proteinnya tuh apa aja sih dok? Sumber protein banyak ya. Yang Protein tinggi. itu terbaik tentunya protein hewani dibandingkan Hewani dengan ya. nabati ya, karena Underline. protein hewani itu mengandung asam amino yang lebih komplit gitu. Jadi tentunya akan lebih baik gitu ya. Nah, kemudian pilihan protein dari makanan tentu juga dari susu. Kalau dari makanan kita bisa pilih tadi dari daging, ayam, telur, ikan ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk nutrisinya dari mana? Tadi pilihannya. Kalau ada ASI tetap lanjutkan. Kemudian bisa dengan, kalau alergi ringan sedang, bisa dengan ekstrak hidrolisat, bisa dengan formula asam amino, atau dengan pilihannya salah satunya adalah isolat protein soya ya. Jadi isolat protein pasti banyak nanya. Itu kan tadi dokter bilang protein yang paling bagus protein hewani. Kalau soya kan itu nabati. Bagaimana? Nah, jadi harus dibedakan nih. Beda nih antara susu soya dengan isolat soya. Isolat protein soya itu beda gitu, bukan sama. Isolat soya dengan soya itu beda. Jadi banyak juga orang tuh berpikir ya, ini aku jelasin sedikit Mbak Bikin Angel ya. sendiri gitu. Bikin susu sendiri soya. gitu ya. Dari kacang kedelai yang banyak dijual. Itu beda. Atau dikasih tahu tempe banyak-banyak gitu ya dok itu beda, ya. gitu. Karena isolat protein soya ini dia udah dirancang khusus, udah didesain khusus, udah ditambahkan asam amino yang esensial, udah ditambahkan di situ, termasuk ada fortifikasi berbagai vitamin, mineral, termasuk zat besi di sana, kalsium, vitamin D gitu. Jadi secara komposisi dia sudah sama dengan susu yang lain ya, yang dari hewani gitu. Tapi base-nya adalah dari soya. Jadi jangan salah, bukan berarti Dokter Eva tadi bilang boleh susu soya terus beli susu soya yang biasa. Enggak, beda. Ini Catat jangan ya salah. ibu-ibu, jangan ya bu ya, beda ya. Jadi isolat protein soya dengan susu soya yang bikin sendiri atau apalagi diganti misalnya dengan almond dan lain-lain, itu beda ya. Termasuk kadar proteinnya ya. Kadar Kadar proteinnya protein itu itu juga beda. udah diatur sedemikian rupa sehingga oke. sama gitu dengan yang lain. Ilmu baru hari ini. Oke, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di pertanyaan selanjutnya. Tapi aku mau nanya nih sekarang ke Mbak Angel. Kalau dari hasil riset dan temuan dari Nutrisia Sari Husada sendiri terkait dengan anak yang tidak cocok susu sapi, itu seperti apa? Itu menarik banget yang dikatakan Dr. Reza. Tadi sudah disebutkan bahwa kami melihat anak Indonesia itu memang anak selain anak tidak cocok tadi ya dengan susu sapi, resikonya yang disebutkan bisa kekurangan makro dan mikronutrien gitu ya, masalah anemia, jadi kekurangan zat besi gitu ya, itu memang cukup banyak
gitu. Selain anemia sendiri juga masih masalah di Indonesia ya dok ya, Betul. itu secara umum. Iya. Ditambah lagi kalau anaknya tadi ternyata tidak cocok gitu kan dengan protein susu sapi gitu. Nah kemudian kalau yang tadi prebiotik untuk serat, memang secara umum anak-anak juga agak sulit nih makan serat ya dok ya gitu. Jadi itu relevan banget gitu. Makanya dari Nutrisi Harusada kami juga melakukan research di area ini gitu ya, dan kami memadukan tadi berdasarkan feedback dari dokter bagaimana isolat protein soya ini juga bisa memberikan makro dan mikronutrien yang sesuai ini untuk anemia dan juga untuk yang serat dan prebiotik tadi. Oke, jadi kalau Nutrisia Sari Husada sendiri juga kan di Indonesia udah 70 tahun ya Mbak Angel ya. Jadi risetnya pun juga sudah tambah lagi, diprogres lagi, ngikutin banget di perkembangan anak Indonesia. Ini udah berapa generasi ya dari zaman kakek kita berarti ya? Ini sudah dihitung berapa ya? Udah 3 generasi kakeknya berarti ya? Dokter Reza, kakeknya saya, kakeknya Mbak Dini gitu Oke, ya. jadi menemani Kakek nenek. perjalanan perkembangan nutrisi anak-anak di Indonesia. Dari mulai kecil sampai sudah Sampai dewasa dan sampai mungkin lanjut usia lanjut ya. Iya, Mbak Angel. betul. Oke. Tadi Dokter Reza juga sempat jelasin bahwa anak yang tidak cocok susu sapi itu punya resiko yang lebih tinggi defisiensi zat besi dan nanti bisa dampaknya ke anemia ya dok ya. Betul sekali. Nah itu kenapa dok? Oke, jadi sebelumnya saya jelasin dikit overview mungkin gimana sih kondisi anemia di anak-anak Indonesia ya. Jadi anemia itu pada balita itu cukup tinggi. Jadi ada berbagai riset di berbagai center menunjukkan bahwa angka anemia defisiensi besi pada balita di Indonesia itu 25 sampai 40%. Tinggi banget Tinggi dok, banget gitu 40% ya. Ya terutama memang di daerah-daerah yang mungkin sulit untuk mendapatkan sumber protein karena biasanya zat besi ini kan dia ada dua jenis nih, ada yang hem dan non hem. Yang hem ini dia berikatan dengan sumber protein. Yang non hem biasanya di sayur dan buah gitu ya. Nah, kalau misalnya kekurangan nutrisi ini makanya anak-anak banyak yang mengalami defisiensi zat besi gitu ya, dan dampaknya menjadi anemia. Anemia sendiri dampaknya juga banyak sekali ya gitu. Jadi bisa jadi penurunan nafsu makan, kemudian IQ-nya juga menurun, ya. Oke, Jadi lesu kemampuan gitu anaknya ya, Dok, lemes, ya? kemampuan belajar, kemampuan energiknya itu juga kurang gitu kalau anak-anak yang mengalami anemia ini. Oke. Itu pada balita yang enggak alergi protein sapi. Apalagi kalau dia alergi protein sapi atau tidak cocok dengan susu sapi tadi. Oke, Ya. lebih tinggi lagi Nah, berarti. kenapa? Karena tadi mungkin di sebelumnya udah saya bahas bahwa ketika dia BAB itu ada bercak-bercak darah. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi mungkin kali ini BAB sedikit bercak darah, besok bercak darah sedikit. Maka lama-lama itu akan menjadi anemia tentunya ya. Nah, jadi itulah kenapa penting kita untuk memperhatikan asupan zat besi, suplementasi zat besi juga baik pada anak yang tidak mengalami alergi, apalagi pada anak yang memang mengalami alergi protein sapi atau tidak cocok dengan protein sapi tadi. Berarti bisa sampai 40% resikonya ya Ya, dok ya. betul sekali. Nah, sekarang mungkin nutrisi pelengkap kayak apa sih dok yang perlu moms lengkapi kalau misalnya dia tahu anak saya ini tidak cocok susu sapi atau alergi gitu. Oke, yang pertama kita ikuti dulu rekomendasi dari IDAI karena kita dokter anak semuanya patokannya ke IDAI ya gitu, bahwa pada anak yang lahir cukup bulan, 4 bulan ke atas itu direkomendasikan untuk suplementasi zat besi ya. Kalau bayi prematur lebih awal lagi tuh 1 bulan. Sampai usia berapa? Sampai usia 2 tahun. Itu untuk anak normal semuanya ya. Nah, pada anak yang mengalami ketidakcocokan dengan sapi atau alergi protein sapi, tentunya selain suplementasi ada tambahan lagi karena dia insult untuk sampai menjadi kekurangan zat besi tadi akan lebih tinggi ya dengan alergi ya. Alerginya tentunya harus diatasi agar apa? Proses peradangan di saluran cernanya akan berkurang. Yang kedua, kita perlu tambahan misalnya dengan fortifikasi zat besi pada substitusi nutrisinya. Jadi misalnya dia mendapatkan katakanlah isolat protein soya, maka harus ada fortifikasi zat besi juga di dalamnya gitu ya. Apalagi misalnya dikombinasikan dengan vitamin C, itu kan baik untuk membantu penyerapan zat besi tersebut. Dokter Riza kan tadi soal anak-anak Indonesia yang defisiensi besi itu prevalensi bisa sampai 40% dan segitu pentingnya. Tapi kita ibu-ibu taunya rata-rata mungkin kalau kurang zat besi itu lebih ke anemia gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih dampak lain dok, misalnya ke otak, kecerdasan atau tinggi badan anak gitu? Ya, jadi memang dampak anemia ini luar biasa banyak banget ternyata ya, nggak cuman tadi
di masalah nafsu makan atau jadi anemia. Nah, tapi juga membantu dia dapat menghambat ya pertumbuhan otak dengan optimal. Apalagi kalau kita bicara di 1000 hari pertama kehidupan ya. Oke. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan itu pertumbuhan otak itu terjadi sangat cepat, bisa 70 sampai 80% itu terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Dan kalau kita lihat secara mikroskop, itu otak itu bukan hanya sel-sel, tapi dia ada serabut-serabut di antara satu sel otak dengan sel otak lain, itu saling terhubung gitu ya. Kita katakan sebagai sinaps di sana. Ya. Nah, proses pembentukan sinaps ini salah satunya juga ditunjang oleh zat besi gitu. Jadi kebayang kalau kekurangan zat besi, maka proses pembentukan sinaps itu tidak akan terjadi dengan baik. Otomatis kecerdasan anak, daya tangkap, memorinya juga nggak akan sebaik anak-anak dengan kondisi tidak anemia defisiensi besi gitu ya. Itu jadi pengaruh ke kecerdasannya, ke pertumbuhan otaknya, kemudian ke memorinya, juga ke fokus. Karena kan keseringan kalau misalnya anak-anak anemia ini kadang-kadang suka lemes, suka ngantuk gitu. Gimana dia bisa menyerap stimulasi yang diberikan oleh orang tuanya apabila memang kondisi tubuhnya tidak optimal gitu ya. Jadi banyak sekali dampaknya. Termasuk tadi ke stunting juga berdampak karena tadi ketika dia anaknya mengalami anemia defisiensi besi, kekurangan hormon grelin, nafsu makannya juga kurang, asupan nutrisinya kurang, maka juga bisa berpengaruh nanti menjadi stunting karena terjadi malnutrisi yang bersifat kronik ya. Kemudian jangan salah juga, ternyata zat besi ini juga berdampak terhadap imunitas. Gampang sakit gitu ya. Jadi anak-anak yang anemia defisiensi besi dia akan lebih gampang sakit dibandingkan dengan anak-anak yang tidak. Dan kalau anak sakit ujungnya apa? Makannya juga nggak mau kurang makan, gitu. asupan nutrisinya kurang lagi gitu. Jadi banyak banget dampaknya ya? Dan ini harus kita putus gitu ya. Betul dok. Lingkaran setan ini harus sulit jadi sekali. ini kesini, ini sini nafsu makan kurang, sering sakit, ya ini lagi ya. Nyambung itu ya. harus Nah aku kita- nih juga ilmu baru ya dok. Ternyata zat besi itu membantu sinaps-sinaps tadi terhubung. Jadi kalau kurang nanti nggak banyak terhubung. Iya. Padahal makin banyak sinaps nyambung tuh anak istilahnya makin pinter makin gitu ya pinter. dok. Daya analisisnya akan lebih baik. I see. Oke, nah sekarang aku mau lanjut deh ke Bu Angel. Kalau dari Nutrisia Sari Husada sendiri yang sudah 70 tahun di Indonesia, support atau riset apa sih yang sudah diberikan dan dilakukan untuk masalah defisiensi besi anak-anak di Indonesia tadi? Ya, jadi kami 3 hal mungkin yang secara simpel tadi saya menyebutkan mengenai adalah screening tools. Ya, jadi ada educational tools, screening tools untuk mengetahui mengenai tadi baik tidak cocok protein susu sapi, juga mengenai anemia dan sebagainya. Ya, itu ada. Kami ada di generasimaju.co.id. Itu ada banyak sekali tools di sana. Ibu-ibu bisa lihat. Juga ada mengenai nomor 2 mengenai tentunya berbagai informasi gitu kan, apa sih makanan yang kaya zat besi dan sebagainya, bahkan resep-resep dan itu juga ada. Jadi bagaimana nih supaya ibu-ibu memberikan empati atau makanan yang bagus, bagaimana memonitor tumbuh kembang anak gitu supaya bisa tahu gitu ya bagus dan tidaknya gitu kan, dan bagaimana kapan harus ke dokter. Yang ketiga adalah tentunya kami berusaha memberikan inovasi produk. Jadi berdasarkan riset tadi ada produk isolat protein soya formula dengan iron C. Karena tadi ya untuk membantu diserap lebih baik dan ya. vitamin C gitu ya untuk membantu penyerapan. Jadi produknya yang kami usahakan memberikan nutrisi yang setara dengan susu sapi gitu ya, dan juga diperkaya dengan formula vitamin C molarnya 4:1 terhadap zat besi supaya dia penyerapannya bisa optimal nih. Gitu. Jadi supaya seberapapun vitamin zat besi yang kita berikan tuh bisa diserap dengan optimal oleh tubuh tadi. Jadi nggak gitu. cuma numpang lewat aja ya, Iya, Angel ya. betul. Oke, baik. Bisa memberikan manfaat yang optimal. Dan dengan itu dengan memberikan alternatif protein yang memang setara gitu dengan protein hewani yang dilengkapi juga dengan iron C, dengan zat besi dan segala macamnya. Harapannya supaya anak-anak Indonesia itu bisa tumbuh sehat gitu ya tanpa kendala-kendala yang signifikan gitu ya, Mbak Angel. Generasi maju Indonesia. Oke. Baik. Tujuan kita ya. Nah, dok tadi juga Dr. Reza sempat mention soal serat tuh ada 2 jenis ya. Nah, mungkin boleh dijelasin lagi dok, kalau masalah serat itu kan biasanya berhubungan dengan prebiotik dan probiotik. Dua itu tuh bedanya apa sih dok? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi serat itu Basic sekali pertanyaannya. Iya, bagus banget. Karena apa? Karena kadang-kadang kita sesuatu yang kita anggap remeh gitu ya, belum tentu loh tadi Betul. ibu-ibu Ya itu sebagai tahu ibu-ibu kita ya, perlu tahu moms kan ya, bedanya makanya ya harus dok ya.
Jadi serat itu ada dua, ada yang soluble, ada yang insoluble gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin kita tahu serat secara umum ya dia bersifat sebagai prebiotik, tapi ternyata nggak semuanya serat itu adalah sama dengan prebiotik gitu ya. Ada beberapa jenis serat tertentu yang dia bersifat untuk prebiotik. Artinya prebiotiknya apa? Itu makanan bagi bakteri baik yang ada di dalam usus. Di usus kita itu ada bakteri. Bakteri sebagian itu baik, sebagian jahat gitu ya. Nah, biar seimbang, biar anaknya itu nggak mengalami masalah saluran cerna, biar penyerapannya baik, tentunya komposisi bakteri baik ini harus lebih banyak dong gitu. Tapi gimana cara banyak kalau makanannya kurang, ya kan? Iya. Makanya kita harus memberikan ya serat yang bersifat prebiotik ini dalam jumlah yang cukup gitu ya. Nah, beberapa jenis prebiotik ini ya misalnya ada FOS, ada inulin. Dia masuk ke dalam serat yang bersifat prebiotik. Artinya bisa menjadi makanan bagi bakteri baik biar dia bertumbuh di sana, dia lebih dominan sehingga bakteri-bakteri jahatnya itu bisa ditekan jumlahnya. Dengan itu daya tahan tubuh saluran cernanya lebih baik, menghindari diare, kemudian penyerapan nutrisinya juga akan lebih optimal. Juga ternyata pada anak-anak alergi ini juga bermanfaat untuk menurunkan gejala alerginya. Oke, jadi memang profil dari mikrobiota di usus anak yang tidak cocok susu sapi itu memang lebih sedikit ya dok Ya, ya sih? berbeda ternyata. Berbeda ya memang. Jadi berbeda. Jadi anak-anak yang alergi protein susu sapi ini memang atau tidak cocok dengan susu sapi udah ada penelitiannya bahwa ternyata jumlah probiotik di dalam saluran cerna itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak normal karena berbagai kondisi ya. Karena tadi alergi protein susu sapi itu terjadi peradangan di saluran cernanya, otomatis itu bukan menjadi rumah yang baik bagi bakteri baik atau prebiotik untuk tumbuh. Padahal beberapa jenis prebiotik seperti misalnya Bifidobacterium ya tadi itu penting sekali untuk penyerapan nutrisi, mengurangi gejala. Karena kan tadi banyak juga anak-anak alergi protein sapi kan gejalanya di saluran cerna ya gitu. Kemudian juga tadi dapat mengurangi gejala alerginya sendiri gitu. Jadi makanya penting sekali kita memberikan prebiotik dalam jumlah yang cukup agar probiotiknya bisa berkembang biak dengan baik. Oke, jadi kalau aku boleh recap ya, jadi prebiotik adalah makanan untuk si bakterinya, sementara probiotik itu adalah bakteri baiknya. Ya, betul sekali. Bakteri baiknya salah satunya contohnya si apa tadi sebutannya? Bifidobacterium. Bifidobacterium yang makanannya salah satu yang terbukti untuk bisa memperbanyak bakteri ini adalah FOS inulin tadi ya dok ya? FOS dan inulin. Oke, baik. Nah, sekarang lanjut lagi deh. Kalau tadi kan ternyata anak tidak cocok susu sapi, selain zat besi juga prebiotiknya tuh perlu diperhatikan. Lagi-lagi deh, kalau Nutrisari Husada ini sudah menyiapkan apa sih Bu Angel dari hasil risetnya untuk persoalan ini? Iya, berdasarkan riset dan teknologi, tentunya kami juga menyediakan formula isolat protein soya yang difortifikasi dengan prebiotik. Kalau umum untuk anak yang tidak, yang baik, yang oke, gitu, yang baik-baik saja, yang kami biasanya memberikan itu Fosgos. Gitu dengan komposisi 1:9. Cuma GOS ini adalah dari protein susu sapi. Ada. Jadi makanya GOS ini tidak bisa nih diberikan sama anak yang tidak cocok protein susu sapi kan. Makanya kami gantikan itu dengan si inulin. Jadilah tadi dengan prebiotiknya FOS inulin yang kata dokter ternyata bisa menjadi makanan bagi si bakteri baik ya, terutama Bifidobacterium ya, untuk meningkatkan kesehatannya ya nanti ya, pertumbuhan That's why anaknya ya menjawab gitu. kenapa sih harus FOS inulin gitu ya untuk prebiotiknya, karena memang itu secara profil cocok untuk anak yang tidak cocok susu sapi. FOS dan inulin itu dua hal yang beda ya dok ya? Jadi sama-sama prebiotik ya dok sama-sama ya. prebiotik. Dia bersinergi ya, bersinergi untuk meningkatkan tadi jumlah populasi Bifidobacterium di dalam saluran cerna. Rupanya bakteri baik tuh doyan sama si FOS inulin ini. Gitu. Jadi mungkin kalau bahasa awamnya sederhananya memang FOS inulin ini makanan yang paling disukai sama si bakteri baik yang ada di profil anak tidak cocok susu sapi tadi ya Mbak Angel ya? Iya. Oke, baik. Nah, Mams, jadi hasil dari diskusi kita tadi bahas soal dilema anak yang tidak cocok susu sapi di masa MPASI memang harus jadi perhatian yang sangat fokus gitu ya, perhatian ibu untuk bisa fokus ke arah sana. Karena memang perkara alergi ini bukan sekedar alergi gatal-gatal aja, tapi kalau tidak ditangani dengan baik itu dampaknya bisa sampai ke jangka panjang ya Mbak Angel dan dokter, karena hubungannya dengan pertumbuhan, tinggi badan, kecerdasan, perkembangan otak dan lain-lain. Dampaknya kalau anak tidak cocok susu sapi itu fokus ke defisiensi besi dan juga profil mikrobiota yang mungkin
kurang baik ya. Makanya kita harus, sebagai ibu tuh harus lebih pinter-pinter, lebih rajin lagi mencari alternatif pilihan bentuk makanan MPASI maupun suplementasi tambahan lainnya. Seperti misalnya kalau mau kasih susu, ya pilihlah yang memang sudah bentuknya isolat protein soya dan sudah difortifikasi. Dan yang nutrisinya tuh memang sudah diformulasikan memenuhi kebutuhan anak yang tidak cocok susu sapi. Oke, baik. Nah, aku sekali lagi mau ucapin terima kasih ke Dr. Reza yang sudah banyak banget sharingnya. Kayaknya nggak cukup ya Dok ngobrol ya. Iya, harusnya 1 hari. Ada lagi ya berseri-seri selanjutnya ya. Harusnya. Dengan Mbak Angel juga terima kasih sudah sharing hasil risetnya dan juga inovasinya yang mendukung ya anak-anak Indonesia yang memang tidak cocok susu sapi supaya dapat asupan nutrisi yang sesuai. Oke, hopefully kita bisa ngobrol lagi. Amin, Dr. mudah-mudahan. Reza, Mbak Iya, Angel makasih di banget sesi-sesi semuanya. selanjutnya. Makasih, Mbak Dini. Oke, sehat Kumparan selalu Moms. ya Dok dan Mbak Angel. Moms jangan lupa untuk baca artikel Kumparan Mam dan juga jangan lupa follow Instagram serta TikTok Kumparan Mam untuk dapat informasi seputar parenting dan motherhood yang lebih lengkap. Sampai jumpa di sesi Ask the Expert selanjutnya. Bye-bye.